Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Papua. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar manajemen untuk semester 3 yang berjudul Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Najib Siregar, SPD, IMPD. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini saya akan lebih dulu memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Nah, di sini saya sendiri, Husnul Amalia, selaku moderator, Brian Colette Lena sebagai pemateri pertama, Ade Elvina pemateri kedua, Anggun Siagian sebagai pemateri ketiga, dan Elsars Ruben Simanjuntak sebagai editing. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke pemateri. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pemateri pertama. Saya persilahkan kepada pemateri Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pemateri. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi, dan saya persilakan untuk pemateri pertama. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Saya persilakan untuk pemateri pertama. Oke, kita masuk kepada materi, yaitu tentang pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Ada 4 poin. Yang pertama, A. Hakikat pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. B. Aktivitas pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan. C. Pemberdayaan pendidikan dan tenaga kependidikan. D. Uji kompetensi guru. Ya, kita masuk saja pada yang bagian A, yaitu hakikat pengelolaan tenaga kependidikan. Yang pertama yang perlu kita ketahui apa itu tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Yang pertama adalah tenaga kependidikan. Tenaga pendidik. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Sikdiknas, pendidikan adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan menurut Anwar Arifin 2003. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalismenya, guru memiliki kewajiban seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 20 poin A sampai E, yaitu yang pertama, A. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang B. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. C. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang, keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang D. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. E. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu tentang tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menjunjung penyelenggaraan pendidikan menurut Anwar Arifin 2003 juga. Terlanjut yang ketiga, tugas dan fungsi tenaga kependidikan dan kependidikan. Yang pertama, tugas
pendidik dan kependidikan adalah tenaga pendidik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi kependidikan perguruan tinggi. Nah, kita masuk pada 4, yaitu batas dan tujuan pengolahan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama A adalah batasan pengelolaan tenaga kependidikan. Yang pertama A, batasan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi manajemen atau pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga kependidikan dan kependidikan masuk ke dalam organisasi pendidik sampai akhirnya berhenti melalui proses penghargaan pendidik, berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan pelatihan atau pengembangan dan pemberhentian. Yang kedua atau B, tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah ada 5. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap dan dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. B, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. C, mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat dan sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan individu. D, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga kependidikan dan pendidik merupakan yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerja dan kepercayaan. E, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Lanjut C, jenis-jenis tenaga kependidikan. Ada 5 jenis tenaga kependidikan. Yang pertama adalah tenaga kependidikan terdiri atas pengajar, pembimbing, penguji, dan pelatih. Yang kedua, tenaga fungsional atau dosen. Kependidikan terdiri atas pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan dan pustakawan. Yang keempat, tenaga pengelolaan. Yang ketiga, tenaga teknis kependidikan terdiri atas laboran dan teknis sumber belajar. Yang keempat, tenaga pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pemimpin satuan pendidikan luar sekolah. Yang kelima, tenaga administratif terdiri atas staf, tata akademik, dan tata usaha. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Oke, kita lanjut di bagian B, aktivitas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau manajemen personalia dapat didefinisikan sebagai aktivitas perencanaan, perorganisasian, pemotivasian,
pengadilan, dan penilaian pegawai di dalam sebuah organisasi pendidikan yang disebut sekolah. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan atau SDA sekolah bertujuan untuk memberdayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, tetapi tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Menurut Samsul Hadi, menyatakan bahwa manajemen pendidik dan tenaga kependidikan mencakup yang pertama ada perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Perencanaan dapat dikatakan sebagai inti manajemen, karena perencanaan membantu untuk mengurangi ketidakpastian pada waktu yang akan datang, sehingga memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang terbatas secara efektif dan efisien. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam merencanakan SDM, yaitu yang pertama ada metode tradisional. Metode ini disebut sebagai perencanaan tenaga kerja, semata-mata memperhatikan masalah jumlah tenaga kerja serta jenis dan tingkat keterampilan dalam organisasi. Yang kedua, ada metode perencanaan terintegrasi. Segala aspek yang penting dalam pembuatan dan pencapaian visi organisasi ataupun SDM turut diperhatikan. Dalam perencanaan terintegrasi, semua perencanaan berpusat pada visi strategis. Visi tersebut kemudian dijadikan standar pencapaian. Kemudian yang kedua ada pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk itu, perlu dilakukan seleksi, misalnya melalui ujian lisan, tulisan, dan perbuatan ataupun praktikum. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ada pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Agar pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lebih efektif dan efisien, perlu ditunjang dengan manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, meliputi yang pertama A. Fungsi kerja esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Yang B. Besarnya kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan bagi pencapaian tujuan pendidikan. Yang C. Arti konkret mengerjakan pekerjaan yang baik. Yang D. Cara tenaga kependidikan dan dinas bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan kinerja yang ada sekarang. Yang E. Mengukur prestasi kerja. Dan yang F. Yang terakhir yaitu mengenali berbagai hambatan kerja dan menyingkirkannya. Kemudian lanjut keempat, promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. Promosi adalah pemindahan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih tinggi dan penghasilannya pun lebih besar. Dan yang kelima, ada pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personel dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan di sekolah. Sebab-sebab pemberhentian pegawai yaitu yang pertama ada pemberhentian atas permohonan sendiri, misalnya pegawai tersebut pindah lapangan pekerjaan dengan tujuan untuk perbaikan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pemberhentian oleh dinas atau pemerintah, misalnya melanggar sumpah atau janji negeri sipil. Dan yang terakhir, pemberhentian sebab lain-lain, misalnya meninggal dunia dan mencapai batas pensiun. Dan kemudian lanjut, yang keenam, ada kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan dinas pendidikan dan sekolah kepada tenaga kependidikan dalam bentuk uang mempunyai kecenderungan diberi secara tepat. Dan yang terakhir, yang ketujuh,
Penilaian pendidik dan tenaga kependidikan. Bagi tenaga pendidik dan kependidikan, penilaian berguna sebagai umpan balik terhadap berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur rencana, maupun pengembangan karir. Oke, kita lanjut ke bagian C, yaitu pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu batasan pemberdayaan. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama kemampuan spesialis. Nah, kemampuan spesialis ini terdiri dari kemampuan yang pertama yaitu menguasai keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua, menggunakan perkakas dan peralatan dengan sempurna. Yang ketiga, mengorganisasikan dan menangani masalah. Yang kemudian, yang poin ke B yaitu kemampuan metodik. Kemampuan metodik ini meliputi yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Yang kedua, mengevaluasi informasi. Yang ketiga, mengorientasi tujuan kerja. Yang keempat, bekerja secara sistematik. Kemudian yang C, kemampuan individu. Kemampuan individu terdiri atas kemampuan untuk yang pertama selalu berinisiatif, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga memiliki motivasi tinggi, dan yang terakhir memiliki kreativitas yang tinggi. Dan yang D yang terakhir kemampuan sosial. Jadi kemampuan sosial ini terdiri atas kemampuan untuk yang pertama memiliki komunikasi yang baik dengan semua pihak. Yang kedua, dapat bekerja dalam kelompok, dan yang terakhir dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian yang kedua, peningkatan produktivitas tenaga pendidik dan kependidikan. Produktivitas individu dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh individu tersebut dalam kerjanya, yaitu cara melakukan pekerjaan atau unjuk kerjanya. Kemudian yang ketiga ada pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan. Pemerintah ataupun kepala sekolah harus mampu menumbuhkan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan, terutama disiplin diri sendiri atau self-discipline. Oke, lanjut ke pemateri ketiga akan dilanjutkan oleh Anggun. Baiklah, bagian D, ujian kompetensi guru. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab 4 pasal 8 pasal 13 Komara 2007, bahwa sertifikasi guru akan mengujikan beberapa aspek, diantaranya kualifikasi akademik, kompetensi, sehat, jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Yang pertama, kompetensi. Menurut MC Asahan Komara 2007, kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Yang kedua, ujian kompetensi dalam program sertifikasi guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Menurut Mulyasa 2007, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Menurut Mulyasa, bahwa program sertifikasi guru akan menguji 4 jenis kompetensi, yaitu
Menurut Mulyasa, bahwa program sertifikasi guru akan menguji 3 jenis kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang B, kompetensi kepribadian. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang C, kompetensi profesional. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Ditambahkan sanaki, aspek pada kompetensi ini berkaitan dengan 1. Kemampuan mengajar, meliputi kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, kemampuan dalam menganalisis penyusunan program perbaikan dan pengayaan. Yang ketiga, kemampuan dalam membimbing dan konseling. Yang keempat, kemampuan dalam bidang keilmuan berkaitan dengan keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan ditransformasikan kepada peserta didik, pemahaman terhadap wawasan pendidikan. Yang kelima, kemampuan memahami kebijakan-kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir adalah pentingnya ujian kompetensi dalam sertifikasi guru. Menurut Mulyasa, pentingnya uji kompetensi sertifikasi guru antara lain alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru, alat seleksi penerimaan guru, pengelompokan guru, bahan acuan dalam pengembangan kurikulum, alat pembinaan guru, mendorong kegiatan dan hasil belajar. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf jika masih ada kata-kata atau kalimat yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.